Assalamualaikum. Hi guys, ini video part 2 ya. Because as you know that YouTube suara saya mau habis ya. Di Zoom itu kalau udah 40 menit nanti dia harus off dulu ya. Sekarang kita lanjut ke teori berikutnya ya. Masih ada sekitar 3 para ahli bahasa yang mengungkapkan tentang teorinya dalam bidang penerjemahan gitu ya. Oke, yang berikutnya ini ya, seperti sudah bisa lihat di layar ya. Kok tadi si pertama night ya, night itu agak sedikit tidak terkekang dan juga tidak bebas ya. Kalau yang Catford sangat terkekang sekali dengan aturan-aturan penerjemahan. Ya, ini yang ketiga adalah Peter Newmark ya. Newmark, mark tanda new itu baru. Peter sih penanda baru ya. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh paling sentral ya dalam bidang penerjemahan baik bersifat informatif ya, bersifat argumentatif maupun penjelasan ya. Ini karena dia dijuluki Bapak Communicative Translation gitu ya. Oke, apa sih pendapat beliau tentang teori penerjemahan itu ya? Jadi Newmark flatly rejects the propositions that translation is a science, and he insists on treating the basic propositions of translation in terms of a theory of communications. Nah, ini yang jadi patokannya dia. Newmark ini itu menolak keras tentang adanya suatu opini, suatu pendapat yang mengatakan bahwa translation penerjemahan itu adalah sebuah ilmu yang mengedepankan tentang basic proposition of translation, tentang aturan-aturan umum dalam penerjemahan ya. Nah, tapi dia lebih cenderung ke komunikasi ya, theory of communication, which has a wide range of discourse and related problems. Ya. Teori komunikasi ini kan selalu sesuai dengan konteks-konteks keilmuannya ya, sesuai dengan wacananya seperti apa, problematikanya seperti apa. Nah, ini seringkali beliau juga selalu deals with the problems of figurative language. Beliau juga selalu berkonteks ya, melakukan konteks dengan gaya-gaya bahasa majas gitu. Jadi majas tidak bisa diartikan secara murni dari struktur kalimatnya, namun harus dilihat konteks luarannya apa gitu ya. Itu pendapatnya si Newmark ini ya. Nah, dia bilang translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Bahwa yang namanya penerjemahan itu adalah sebuah proses rendering ya, proses merubah, mengirimkan arti dari teks sumber ke dalam teks sasaran. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa inti dari teks itu adalah niat, ya. Maksud si penulis aslinya agar tersampaikan oleh pembaca di target teksnya, pembaca di bahasa sasarannya. Misalkan ini ya, ini kalau kamu dapat tugas atau dapat pekerjaan untuk menerjemahkan novelnya J.K. Rowling yang Harry Potter yang serinya ada 7 itu. Nah, kamu tidak serta-merta menerjemahkan basically based on the text ya, itu susah banget. Karena ada istilah-istilah, istilah-istilah witch, ya, witch itu penyihir ya. Ada ya, nama-nama kelasnya seperti apa, ada Gryffindor, dan bahasa ini yang susah difahami ya, karena kulturnya ada kultur Inggris. Nah, ini sebagai penerjemah yang profesional, kita harus bisa merubah teks yang sesulit ini agar mudah dibaca oleh pembaca dari buku novel itu ya. Nah, kalau terjemahan yang bagus nih, itu laku besar di pasaran ya. Karena apa? Karena kalau tingkat kesuksesan kan bisa lihat dari pemahaman pembaca terhadap terjemahan buku itu ya. Jadi intinya adalah pesan dari penulis itu harus tersampaikan kepada pembacanya. Itu inti dari proposition pendapat yang diajukan oleh Newmark. Nah, ini memang juga bisa mengkontribusikan perbedaan ya antara semantic translation
penerjemahan secara arti dan juga communicative translation, penerjemahan dengan tujuan pembaca itu paham. Bahasa kita komunikatif ya. Kita tidak serta-merta harus fokus ke struktur kalimatnya, tapi yang penting bahasanya tersampaikan. Maksud si penulis tersampaikan, itu intinya si Newmark ini ya. Kalau semantik itu author centered ya, lebih cenderung ke gaya bahasanya penulis, tapi kalau communicative translation lebih cenderung ke target pembacanya. Yang penting pembaca paham. That's the point ya, gitu. Yang kedua adalah si penulis di semantic translation ya. Si penerjemah ini mengejar pendapat pemikirannya penulis ya. Nah, kalau ini si communicative translation itu lebih mengejar ke maksud penulis ya. Maksud penulis ini apa agar bisa tersampaikan idenya. Terus yang ketiga, semantik ini lebih cenderung ke fokus ke penulis sebagai seorang individu, ya, sedangkan yang communicative translation ini lebih ke mengadaptasi ya dan membuat pikiran ya dan ide-ide dan kultur budaya bahasa sasaran itu bisa masuk ke pembaca ini. Ya. Maaf, ide-ide dari kultur dari originalnya ini ya, kultur dari orang Inggris ini bisa difahami dan bisa dimasukkan ya ke dalam benak si pembacanya. Agar seolah-olah pembaca ini bisa merasakan bagaimana sih hidup di zamannya Harry Potter dengan kelas belajar penyihir dan gitu ya. Kalau semantic translation itu lebih cenderung ke arti dan struktur kalimatnya, panjang kalimatnya ya. Terus kesatuan antara perklausannya, kata-kata dan posisi katanya harus dijaga gitu ya. Tapi kalau communicative translation itu lebih ke efeknya. Nyampe enggak kalimat yang diberikan ini kepada si pembacanya. Percuma kalau kalimatnya oke, ternyata enggak nyampe kan gitu ya. Strukturnya udah bagus, tapi ke readersnya they do not get what the author means. So it is kind of useless gitu. Selanjutnya, ini ada sekitar berapa ya? Banyak banget ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya jika ada yang kurang. Ada sampai 15 ya. 15. Saya pengen mengutip 10 saja. Nanti sisanya kalian baca sendiri ya. Nah, kalau semantik itu faithful, more literal ya. Jadi lebih ke tekstual. Tapi kalau si ini ya siapa? Communicative translation itu lebih freer, lebih bebas. Yang penting atasannya. Kalau si semantic translation itu bersifat informatif, memberitahu. Kalau ini si communicative ini lebih ke efeknya. Lebih ke pemahamannya ya, membaca terhadap teks itu sendiri. Nah, ini masih banyak banget ya, silakan dibaca sendiri, insya Allah gampang bisa difahami nih ya, pendapatnya si Newmark dengan keberpihakan yang terhadap communicative translation. Oke, kita lanjut ke teori berikutnya. Oh, masih banyak kan ya? Ini ya, ini beberapa jenis ya. Beberapa jenis translation yang bisa kita kita uraikan ya dari pendapatnya si Newmark ini ya. Ini diagram V-nya versi si Newmark. Jadi tingkat keberhasilan, tingkat keprofesionalan seorang penulis itu bisa dibuat range seperti ini ya. Itu menurut si Newmark. Ada beberapa jenis penerjemahan. Yang pertama adalah word-to-word translations, menerjemahkan kata per kata. Misalnya, how are you? How bagaimana? Are adalah you kamu. Bagaimana adalah kamu? Itu namanya word-for-word translation. Kalau literal translation itu menerjemahkan secara literal ya, how are you? Bagaimana kamu? Ya, bukan bagaimana keadaan kamu ya, tapi bagaimana kamu? How are you? Kalau faithful translation itu bagaimana kabarmu ya. Semantic translation bagaimana kondisimu ya. Jadi beda-beda bisa berupa konteks-konteks yang bervariasi ya. Ada communicative translation ini sudah mulai agak sedikit oke banget ya gitu. Kamu gimana keadaannya? Itu kan komunikatif banget ya. Kamu gimana keadaannya? Atau kalau konteksnya adalah
antar anak muda yang sedang nge-vape di warung kopi Janji Jiwa misalnya, itu bilangnya, lo gimana kabarnya? Lo gimana kabarnya? Jadi terjemahan ini disesuaikan dengan konteksnya. Ini menurut si Newmark ya. Ada idiomatic translation ya, menerjemahkan idiom ya, seperti bunga desa, bunga bangke, bukan. Bunga desa, buah tangan, dan seterusnya ya. Free translation ini lebih ngeri lagi ya. Ini udah lepas yang namanya grammar itu, yang penting mah paham pembacanya. Dan juga adaptation translation. Itu versi diagram V-nya si Newmark. Kita lanjut. Larson ya. Larson ini agak mirip-mirip sama si Catford ya. Catford. Catford apa ngomong ya? Oh, si Newmark kan artinya, dan juga struktur itu penting ya. Ini mirip si Newmark. Jadi kata si Larson, penerjemahan itu adalah mentransfer, memindahkan arti dari bahasa pertama kepada bahasa kedua. Hal ini bisa dilakukan dengan cara merubah formnya, bentuknya dirubah dari bahasa pertama menjadi bahasa kedua. Dengan cara apa? Dengan semantic structures, dengan struktur artinya. Jadi artinya dirubah sesuai dengan bahasa target, tapi juga tidak serta-merta menghilangkan struktur dari bahasa asli. Ini hampir mirip sama si Newmark ya. Maaf, si Naida di awal tadi. Si Naida. Dan lanjut, si Hawkes ya. Hawkes ini bilang ya, translation involves the transfer of meaning contained in the one set of language signs into another set of language through competent use of dictionary and grammar. Jadi katanya si Hawkes ini sama ya, penerjemahan itu adalah mentransfer, memindahkan arti yang ada di bahasa sumber ke dalam bahasa targetnya oleh proses melook at the dictionary, ya, melihat apa namanya, kamus artinya apa, kan gitu ya. Terus gambarnya gimana, gitu ya. The process involves a whole set of extra linguistic criteria also. Nah, ini juga ada kecenderungan dia sama si Newmark ya. Selain melihat grammarnya, artinya juga melihat seluruh ya hal-hal yang di luar ekstra linguistik, di luar kebahasaan itu sendiri. Berarti konteks juga diperhatikan ya. Struktur iya, arti iya, tapi juga lihat konteksnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya adalah good translation greatly depends on ya. Jadi yang namanya penerjemahan bagus itu bisa dilihat dari 4 faktor. Yang pertama adalah author's educational background. Nah, kalau kamu sudah punya background bagus nih ya, sudah pernah malah melintang di dunia penerjemahan ya, tahu bidang medical field, educational field, itu pasti hasil terjemahnya lebih oke dibanding mereka-mereka yang ya minim pengalaman, jam terbangnya masih kurang ya. Tapi kalau kamu sering berlatih, sering ngobrol dengan ahli penerjemah, nah pasti you will enlarge your educational background or your competence. Yang kedua adalah translators styles, gaya bahasanya. Ini gaya bahasa seorang penerjemah itu bisa diklasifikasikan jadi 2 hal, yaitu foreignization. Foreignization itu adalah mencoba untuk bahasa asing tetap diterjemahkan dengan bahasa asing, tidak berubah ke bahasa Indonesia. Ya. Contoh ya, misalkan ada komputer, ya, kita pakainya komputer, dan kita tidak terjemahkan menjadi alat yang bisa memproses data dan bla 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 bla. So it's kind of crazy things to translate that kind of terms, kan, gitu ya. Gitu. Terus laptop, ini namanya foreignization, kita nggak berubah. Ataupun berubah, tapi namanya, istilahnya tetap sama. Gitu ya. Kalau domestication, ya, domestication ini istilah asing, tapi kita buat istilahnya menjadi istilah di bahasa Indonesia yang bisa diterima ya,
yang bahasa Indonesia yang bisa diterima. Misalnya apa ya? Misalnya nah nanti saya agak lupa ini ya. Domestication. Tadi ada kesalahan yang tadi mungkin ya. Kalau komputer itu lebih cenderung kita domestikasi ya. Kita rubah, kita adaptasi ya, adaptasi katanya. Komputer jadi K. Kalau yang tidak dirubah sama sekali, misalnya ya, misalnya kayak laptop itu tidak dirubah sama sekali, namanya foreignization. Misalnya kayak apalagi ya, apalagi yang tidak dirubah. Jadi secara konteks kalimatnya katanya tidak dirubah, sedikit pun tidak dirubah. Nanti dengan dicetak miring gitu ya, foreignization, adanya domestication kita rubah sedikit dengan cara mengganti katanya atau langsung menerjemahkan ke dalam hal yang sudah bisa diterima. Gitu. Selanjutnya yang tiga, setelah tadi ada yang tiga adalah readers ya, pembaca. Target sukses tidaknya sebuah hasil terjemahan harus dilihat dari pembacanya. Paham tidak dia dengan hasil terjemahan itu ya? Yang keempat adalah norma-norma ya, aturan yang berlaku dalam source language, target language itu harus diperhatikan juga ya, meskipun nanti ada free translations, tapi harus ingat bahwa ada rules-nya juga di sana. Cultures ya, ini kalau budaya orang sana, orang barat dan kita mungkin berbeda ya, jadi kita harus bisa mempelajari budaya orang lain. Nah kita coba untuk tergantung targetnya, kalau target pembacanya pengen merasakan budaya orang sana, kita harus menerjemahkan dengan bahasa yang enak dan seolah-olah orang pembaca ini, orang Indonesia ini paham dengan budaya orang sana. Yang terakhir adalah discourses, ya, topik yang kita bahas. Apakah topiknya di bidang tadi ya, di bidang kesehatan kita harus tahu banyak istilah kesehatan ya. Di bidang pendidikan kita harus juga tahu banyak tentang dunia pendidikan. Dan yang terakhir adalah topik tentang agama. Misalkan ya, ini saya sering kali dapat order terjemahan artikel-artikel tentang agama. Jadi kalau kita agak paham tentang sedikit bahasa Arab misalnya ya, harus terjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya, misalnya ada kutipan-kutipan ayat Al-Quran. Ini harus kita hati-hati ya, jangan sampai hasil terjemahan kita malah menyalahi aturan dari isi Al-Quran itu sendiri. So, jadi kalau mau nerjemahin discourses yang topik ini, kalian harus benar-benar paham tentang isi dari konteks topik yang dibahas. Ya. Jangan sampai menjadi salah paham, malah menjadi ladang dosa kita semuanya. Gitu ya. I think that's all for today. Ya, ini yang video presentasi sudah selesai. Sesi kedua adalah tanya jawab. You can ask anything about my presentation. Nanti di sesi ketiga, I will have to ask you some question related to translation. Ya, nanti nama yang saya tunjuk di sesi 3 itu harus bisa menjawab pertanyaan saya dan menerjemahkan kalimat saya. Okay? That's a wrap for today. And don't forget, next week you will have to present your job. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.